ini macetan gimana? Misalnya dia ngomong, dia dianggaplah dimaki-maki atau dimarah-marahin gitu. Kata Bang Imam, udah amat terus denger kan gua di kaca. Aja kan ada IBH peduli. Sampai di belakangnya itu kan ada gambar saya. Oh iya. Siapa Imam? Kalau hitung-hitungan kita berpolitik, kalau saya ibaratnya ini berapa uang harus bayar Pak Imam? Tapi saya enggak. Tanya orangnya sono. Enggak bayar. Masih udah tidur di sini. Lu so asik bangsat. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya. Silakan duduk. Oh iya siap. Aduh, mohon maaf nih ngerepotin ya. Iyalah, kan yang punya rumah Bapak. Iya. Aduh, gimana Bang Arif? Alhamdulillah. Nah, kita ngobrol-ngobrol lah bersama IBH Care. Lanjut ke pemimpinan Imam Budi Hartono dan Ririn yang pasti aja untuk Depok yang lebih baik. Oke. Oke, siap. Hari ini kita kedatangan Bang Arif. Oh, kebalik ya? Oh, kebalik. Saya berkunjung ke tempat Bang Arif ya kan? Betul. Dengan Arif siapa nih? Arif Apipullah. Oh, yang terkenal apa? Arif Adul sih. Banyak kan orang manggilnya Arif Adul ya. bukan Arif Aspera. Bukan. Ya pelan-pelan jadi Aspera gitu. Adulnya hilang. Adulnya hilang. Jadi artis. Oke. Bang Arif, ya ini kan Abang ini kan di Depok ini kan familiar nih tentang aksi sosial kemanusiaannya, khususnya ambulan nih Bang Arif. Ya, saya kenal juga kan Bang Arif nih, aktivis ambulan kan. Nah, ini ceritanya awalnya sebelum cerita tentang pengalaman kehidupan Bang Arif lah. Awal-awal tuh gimana tuh Bang Arif? Ya, sebelum nyampe di Depok boleh lah. Iya. Sebelumnya kalau saya cerita ya, sedih nggak nih? Panjang kali lebar sampai dengan dibagi. Oh. Dibagi-bagi. Iya. Iya, panjang kali lebar sampai dengan dibagi. Artinya apa? Artinya itu panjang dah ibaratnya. Ya singkat cerita. Singkat cerita gitu. Ya, sekelumit aja tentang perjalanan saya ya tentunya dengan Aspera ya. Sebelum Aspera, ini pengalaman Abang pribadi dulu nih, kehidupan Abang ya. sebelum masuk ke Depok gitu. Jangan Ya, sedikit aja. Iya. Karena awal Abang merantau ke Jakarta kemana dulu? Oh, gitu kan. Iya. Saya sebelumnya itu lama tinggal di Tangerang. Lama tinggal di Tangerang, ya mungkin kalau sedikit riwayat kerja saya ya, itu saya kerja di salah satu perusahaan PT Adia Boga Parenata Industri. Oh, itu di Gudang Boga. Iya, itu pabrik biskuit. Iya, di Pasar Kemis. 3 tahun 4 tahun di sana, keluar. Dan terus berlanjut ke marketing, oke. Ya, solid. Dari solid Cash and Credit lari ke Mega Cash and Credit. Ya, kebetulan pada waktu itu saya menduduki posisi yang strategis di perusahaan tersebut. Apa tuh? Manajer? Supervisor daripada untuk marketing gitu. Kira-kira seperti itu. Yang mengatur penjualan. Tapi di Tangerang. Masih Tangerang. Di Tangerang. Terus bisa hijrah ke Jakarta, Depok? Di Depok. Nah, itu kurang lebihnya atau kisaran di tahun 2013-14an. Saya sambil minum Bang Arif ya? Iya, siap. Silakan ya. Ya, monggo. Silakan. Haus kan? Iya. Oh, sale pisang. Oke. Ya. Saya 2013-2014 saya pindah ke sini ke Depok. Ya. Pindah ke Depok ya diawali yang dari nol ya. Minus lagi. Iya, minus. Memang dalam perjalanan saya ngelihat di sekitar ya waktu itu itu banyak masyarakat warga yang ketika sakit ya, ketika membutuhkan suatu kendaraan untuk dibawa ke rumah sakit, dan itu sulit waktu itu, ya, waktu itu 2013-an. Oke. Gabunglah ke salah satu ormas, ya, bukan background dari salah satu partai, ya, mungkin nama ormas tersebut itu familiar lah, ya. Nah, mungkin karena ada sedikit
pergeseran. Akhirnya saya buatlah ini Aspera. Oh, Aspera. Berarti merintisnya dari 2014, 15 gitu, sampai 2019 2020 itu saya bangun lah ini Aspera. Oh, Aspera. Apa itu singkatan Aspera, Bang? Aspera ini aktivis peduli rakyat. Oh, keren peduli Arif. Ya, kalau terkait nama daripada aktivis tentunya kan orang orientasinya ke puluhan tahun yang lalu ya. Ya memang kalau zaman waktu itu ya saya ngerti, mungkin saya nggak bakalan ketemu begini. Oh iya. Lain cerita. Iya. Jadi gitu kan? Ya bisa duduk di kura-kura, gedung kura-kura sana. Jauh dong. Senayan. Kira-kira begitu. Terus? Ya singkat cerita ya, dengan masyarakat yang ada di Depok ini dan dengan membutuhkan ambulan khususnya waktu itu ya, akhirnya saya tercetuslah ini buat Aspera. Ya aktivis peduli rakyat, di mana memang kegiatan kita ini lebih ke mana? Sosial? Lebih ke sosial. Awalnya kita hanya bergerak di bidang ambulan, menyediakan layanan ambulan dengan semampunya. 24 plus 1 tuh yang paling ngeri itu. Berarti kan 25 jam. 25 jam. Stop. Ya. Nanti kalau terkait 24 jam plus 1 nanti saya ceritain. Ya itu yang panjang kali lebar yang dibagi. Karena di dalam cerita ini ada nominal, ada angka. Oke, lanjut. Nah, waktu itu Aspera baru cuma satu ambulan. Itu pun salah satu kawan kita ya yang dinas di Kopassus memberikan hak guna pakai. Bukan milik Aspera. Bukan. Berarti semacam bolehlah dihibahkan tapi dimanfaatkan baik-baiknya gitu. Hak guna pakai tapi kalau misalnya diambil lagi bisa gitu kan. Ya seiring waktu kita ini diawali dengan berdarah-darah ya, dari nol. Perjuangan gitu kan, itu masyarakat waktu itu nggak kenal yang namanya Aspera. Kenalnya Arif Abdul. Arif salah satu ormas yang lain. Salah satu ormas yang lain. Kita nggak bisa sebutkan ya. Itu soal Arif titik-titik gitu kan. Tapi sama sih, Rara juga gitu belakangnya gitu kan. Kora-kora. Iya lanjut. Ya kurang lebihnya begitu ya tentang Aspera. Memang kita di sini memberikan pelayanan ambulan 24 jam plus 1. Mungkin banyak masyarakat atau warga bertanya nih, apa plus 1-nya? Plus 1-nya apa tuh? Kalau yang lain 24 jam ya, terkadang itu mobil di mana, kunci di mana, manusianya yang bawa mobilnya nggak tahu di mana. Goib. Kalau Aspera ya itu mobilnya di situ, kuncinya di situ, manusianya supirnya udah ada di situ. Jadi kita ada mes. Ada mes. Iya, kita ada mes ya, ada tempat base camp yang namanya. Jadi itu teman-teman itu driver itu udah ada di situ bersama supir-supirnya, bersama mobil-mobilnya. Stay 24 jam plus 1. Kalau yang lain mungkin mobilnya di garasi, kuncinya di lemari, orangnya tidur, orangnya di kamar mandi, mungkin bisa jadi kan begitu kan? Jadi itu maknanya 24 jam. Iya, kita memberikan pelayanan plus 1 yaitu karena semuanya kita cepat. Karena biar bagaimanapun yang namanya kita evakuasi atau membawa pasien ya, itu butuh memang 1 menit itu berharga. Betul. Kira-kira seperti itu. Oke, siap, brother. Jadi dari backgroundnya Aspera, aktivis peduli rakyat, Bang Arif, terus juga pelayanan kesehatan, difokus ke sosial kemanusiaan ya Bang Arif ya? Iya. Nah terus saya ini dengar-dengar juga Aspera ini bukan hanya Depok. Abang ini kan pernah lintas provinsi, bahkan lintas planet tuh. Ya, ceritakan Bang sedikit yang belum ada itu antar benua. Tahu lagi. Amin. Orang yang sakitnya orang Belanda sini pingsan disuruh bawa ke Belanda kan. Lumayan itu Bang. Jadi terkait itu ya betul Aspera ini udah ada beberapa cabang ya. Cabang kita memang belum mapan secara manajemen. Karena tujuan kami ini menggugah untuk teman-teman yang ada di luar Jabodetabek itu memberikan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan ambulan. Betul. Gitu. Nah,
Kalau yang lain atau ambulan lain ataupun ini antar kota, antar provinsi. Kalau kita antar kota, antar pulau. Waduh, lebih sadis lagi dong. Karena satu-satunya ya ambulan Jabodetabek yang menyentuh tengah-tengah Indonesia, Ruteng, NTT. Itu satu-satunya hingga sekarang. Itu. Nah, kenapa kita memberikan sampai sejauh itu? Karena itu emang satu kebutuhan untuk warga masyarakat Indonesia. Itu waktu itu bawa apa, Bang? Jenazah. Oh, jenazah. Iya. Itu kan berhari-hari kan? Itu seminggu. Emang nggak bau atau nggak? Ya. Ada di formalin? Iya, di formalin kan. Nggak, mayatnya nggak bangun? Wah. Memang karena kan waktu itu kan ya pesawat nggak itu masa pandemi ya. Masa pandemi dilarang ada jenazah, ya kan. Di samping itu juga dengan mahalnya tiket karena kan pas Lebaran Idul Fitri. Itu. Nah, pihak keluarga minta bantuan ke kami agar bisa almarhum ini bisa dibawa ke kampung halamannya. Ya, dengan pembiayaan minim lah saya karena biasanya kalau ke sana itu lebih dari apa yang dibayar itu. Gitu. Yang penting kita kan bisa bolak-balik aja. Ya alhamdulillah. Itu. Nyampe juga. Iya, itu. Luar biasa. Dan itu satu-satunya itu ambulan yang nyampe nangkring di Labuan Bajo. Nah, lo coba kalau misalnya kita ujuk-ujuk ke sana. Berapa itu? Iya, berapa ongkosnya juga kan? Iya. Lumayan. Itu ini bawa mobil jalan-jalan gitu. Kalau arah Sumatera kita sampai sisi dulu. Sampai Riau ya? Sampai Riau, Sigli, Aceh, Medan. Aceh enggak, belum. Sampai Medan. Di Serdang kita udah pernah nyampe ke sana. Luar biasa. Berarti Aspera itu lantar bukan hanya provinsi tapi antar pulau. Antar pulau. Iya. Berarti tinggal satu lagi. Apa tuh? Antar benua kan? Antar benua. Aspera air. Nanti pesawat. Ya, artinya saya melihat begitu Aspera ini berkembang gitu ya, termasuk berkembang secara mobil ambulannya bertambah, jangkauannya bertambah, ya kan? Termasuk responsibelnya kan sampai terdaftar juga ya di mana? Kita ya secara legal standing ada di pemerintah kota ya. Pemerintah Kota Depok. Termasuk yang di call center kesehatan. Iya, 112. 112 itu kan? Iya, 112. Nah, Aspera termasuk masuk ke sana. Masuk. Ketika ada kebutuhan 20 langsung di calling gitu. Di calling. Semalam aja itu ada laka lantas langsung OTW. Iya. Itu. Ya artinya pemerintah Kota Depok sudah memfasilitasi Bang Arif dan teman-teman Aspera untuk bisa lebih eksis di Kota Depok gitu ya kan? Ya karena kan selain itu kita membantu Pemkot Depok ya. Itu terkait masalah ODGJ. ODGJ ya. Yang selama ini juga saya kira kalau teman-teman di aktivis kemanusiaan atau sosial itu di teman-teman ambulan jarang sekali yang mau peduli sama ODGJ kan? Iya. Bukan mau, tapi istilahnya banyak permasalahan yang akan terjadi. Misalnya, kan ODGJ ini nggak bisa diatur, Pak. Iya, ya kalau bisa diatur mah orang bener. Ya, kan iya. Kan dia pasti udah nggak pakai baju, kadang juga dia susah, ya harus ditangani oleh banyak orang kan, nggak mungkin satu orang. Ya mungkin sopirnya doang yang ada ditimpuk sama dia kan. Iya. Nah, mungkin itu kan ODGJ ini termasuk yang menarik gitu. Mungkin ke depan Aspera punya rumah singgah ya kan. Itu emang apa cita-cita ya. Rumah singgah dan tempat panti ya, panti buat pasien rehab gitu kan. Pasien rehab. Cut dulu bentar ya. Iya. Cut. Jadi tadi kan udah sekilas bicara tentang profil Aspera, terus sepak terjang Aspera, terus juga harapan dan cita-cita Aspera ke depan kan. Nah, sekarang kita bicara yang masalah pilkada tadi Bang ya. Oh iya. Nah, itu gimana Bang animo masyarakat terhadap pilkada? Abang kan juga RW kan hari ini kan? Oh iya. Ya, gimana Bang pilkada sekarang setelah pileg kan? Terkait masalah Pilwalkot ya, itu mungkin bulan November ya pemilihan Oktober November kan ya. Kalau menurut kacamata saya ini kan, pemerintah Kota Depok ini udah bagus,
Kenapa saya bilang udah bagus ya? Saya kan sering terjun ataupun ke wilayah-wilayah lain atau turba ke daerah-daerah lain. Di daerah-daerah lain itu, ini kita berbicara terkait kesehatan, ya sosial dan kesehatan. Karena biar bagaimanapun itu salah satu faktor utama penunjang bagi manusia. Betul. Kita mau punya duit atau kerja, tapi kalau badan kita nggak sehat, kan sama aja bohong, kan? Betul. Gitu. Di Depok ini itu memberikan jaminan yang paling besar di antara Pemkop ataupun Pemkop yang lain. Contoh? Ya contoh kayak dulu kan ada bansos namanya kan. Sekarang dirubah ya? Sekarang dirubah dengan pakai UHC. Iya, dari situ aja masyarakat Depok hanya dengan membawa KTP ya, ber-KTP Depok dan KK itu bisa mendapatkan pelayanan gratis, tapi dengan satu catatan rawat inap. Oh, harus statusnya harus rawat inap. Itu baru mendapatkan jaminan ataupun pembiayaan dari UHC tersebut. Gitu kan. Terus masalah sisi kemanusiaan kita berbicara ya. Orang waras aja dibantu. Orang gila aja dibantu. Orang waras dibantu nih ya. Orang gila aja itu dibantu. Dibiayain. Orang gila aja dibantu, apalagi orang waras. Maksudnya begitu kan? Iya, kira-kira begitu. Orang gila aja dibantu, apalagi orang waras. Ini orang gila loh. Yang nggak tahu dia dari mana, yang nggak tahu namanya pun siapa, kan? Nggak bisa diajak ngobrol. Ya, mending kalau bisa diajak ngobrol kan. Itu dibantu, dibawa ke rumah sakit, dibiayain sama anggaran yang ada di pemerintah Kota Depok kan. Gitu. Dari situ aja kita dapat menilai bahwa pemerintah Kota Depok ini kepemimpinan sebelumnya nih, ya Pak Idris dengan Pak Imam Budi Hartono. Sekarang ini kan beliau Pak Imam Budi Hartono dari wakil nih kan ya, maju ke wali kota. Calon. Iya, calon kan. Saya nggak tahu lawannya itu siapa, saya nggak tahu. Kalau saya hanya mengenal ini ya Imam Budi Hartono kan, yang menurut kacamata saya gitu ya, lebih baik dilanjutkan. Iya. Lebih baik dilanjutkan, entah dengan siapapun itu pasangannya, ya siapapun dengan pasangannya. Itu karena apa? Ya karena dengan pengalaman Pak Imam Budi Hartono ya, dia dari DPRD provinsi dan terus wakil wali kota namanya Pak Kiai dan dia juga salah satu emang ketua partai kan, itu ketua partai juga di Depok kan, dengan pengalaman yang kompleks itu yang dia punya, insya Allah IBH ini yang biasa kita panggil IBH ya, itu bukan mungkin lebih akan melanjutkan program-program yang ada dan menambahkan program lanjutan. Iya, menambahkan program-program lanjutan yang langsung menyentuhkan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Betul. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti pandangan Bang Arif ini sebagai salah satu juga statusnya sebagai RW dan terus aktivis kemanusiaan melihat kepemimpinan Pak Kiai Idris dan Imam Budi ini mengalami banyak kemajuan. Salah satunya tadi orang gila aja diurus, apalagi orang waras ya kan. Iya. Belum lagi kepemimpinan Bang Imam itu sudah teruji ya, dari sejak legislatif sampai ke eksekutif kan gitu kan. Terus menurut Abang nih Abang ini di sekitar ini kan Pasar Kemiri ya, maksudnya dia kecamatannya Beji. Kecamatan Beji. Ya. Menurut Abang yang masih harus menjadi PR-nya Bang Imam nanti ke depan atau Bang Imam yang nanti mulai kampanye gitu kan, itu seperti apa Bang? Misalnya kekurangannya mungkin ya, kayak ya mungkin kemarin ada kasus sampah gitu kan, sampah yang di pinggir-pinggir itu kan, mungkin itu salah satu yang pernah disoroti oleh beberapa kawan-kawan juga kan, atau mungkin apa gitu Bang? Maksudnya agar ini menjadi legal standing untuk Kecamatan Beji, bahwasannya kita perlu ada solusi dari calon atau misalnya Bang Imam sendiri. Seperti apa Bang? Abang mandang nih. Maksudnya ini sampah
sampah TPA akhirnya atau bagaimana? Ya, yang pernah beredar itu. Pernah beredar. Yang pernah jadi isu ya. Penumpukan sampah. Penumpukan sampah kalau nggak salah. Apa tempat, ya, kenapa nggak nyampe di sana gitu kan ya. Kayak gitu. Ya mungkin memang masalah sampah ini bukan hanya Pemkot Depok. Ya, hampir semua pemerintah kota ataupun kabupaten, apalagi dengan kondisi lingkungan wilayah yang padat ya, itu pasti akan mengalami permasalahan dengan sampah. Ini lebih kompleks sampah ini ya. Itu. Ya kalau menurut saya ya mungkin di sini pemerintah Kota Depok akan segera melakukan penambahan lokasi mungkin ya. Lokasi pembuangan tempat pembuangan akhir kan selama ini kan ada di Cipayung kan. Ya mungkin bisa di wilayah lain gitu kan. Atau dikelola sampahnya. Nah, dikelola. Cuman kan itu kan harus beli tuh alatnya kan. Ada Jepang punya tuh yang bisa. Jerman juga. Jadi sampah itu keluar apa pasir apa duit apa tuh saya nggak tahu. Duit keren juga tuh. Sampah jadi duit. Iya. Biji-biji sampah. Biji-biji sampah, biji plastik kayak gitu. Misalnya kan ada. Itu untuk mengurangi ya penumpukan sampah. Betul. Terus terkait masalah sampah juga, kebetulan kan saya ketua RW 15 Biri Muka Biji Depok kan. Tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri belum ada. Ini PR lah. Iya. Saya berkali-kali ngebersihin yang namanya sepanjang rel ini. Ini kan kebetulan kita di wilayah Pasar Kemiri. Iya. Tempat pembuangan sampah itu ada di wilayah 15. RW 15 ya. Sepanjang rel itu tumpukan plastik merah. Banyak. Gitu. Banyak itu. Jadi masyarakat sendiri nggak sadar. Itu tingkat kesadaran itu kurang akan membuang sampah itu pada tempatnya. Nah, salah satu contoh kayak kemarin banjir, hujan, gede banjir. Hujan, gede banjir, masuk ke rumah. Itu kan, ya kenapa? Karena itu sampah. Mereka membuang sampah asal buang sembarangan, bukan ke TPA apa TPS-nya itu yang ada di pasar itu. Iya. Pembuangan akhir itu. Harusnya dibuang ke sana, jangan berserakan di jalanan kan. Sehingga yang repot itu warga sekitar atau ya 15 ini yang jadi ketumpuan. Iya. Dari hasil pembuangan sampah. Nah, untungnya kan Pemkot Depok merespon lebih cepat. Dinas LHK ya? Iya, di LHK. Saya komunikasi sama Pak Kadis kan, Pak Abra. Alhamdulillah besoknya itu langsung diangkut sampah dibersihin dan lumpur sebagai air ngalir itu kan. Saya ke PU juga Bu Kadis kan, Bu Citra. Alhamdulillah besoknya sampai 3 hari alat berat ada di sini buat ngerukin sampah. Itu dengan adanya begitu berarti kan pemerintah Depok merespon terhadap masukan ataupun keluhan ataupun saran ataupun keinginan daripada masyarakat gitu kan. Saya selaku masyarakat. Iya. Selaku ketua RW juga kan. Iya, betul. Itu yang membawa ini karena masyarakat ini komplain ataupun bagaimana kan. Itu ya saya coba komunikasi dulu direspon. Berarti pemerintah Depok ini sudah cukup cepat gitu ya dalam menangani. Udah cukup cepat. Berarti dari sisi yang lain ini kan baru sampah. Mungkin dari yang lain-lain mungkin belum ada lagi Bang ya. Maksudnya hal yang lebih fundamental gitu kan terkait RW Kecamatan Beji sendiri. Menurut Abang ini ada lagi nggak selain misalnya sampah tadi kan, yang lain yang perlu ada penataan ataupun nanti ketika tadi Abang misalnya menganggap Bang Imam harus dilanjutkan gitu kan, PR-nya buat Kecamatan Beji sendiri gitu kan, selain yang tadi? Kalau untuk di wilayah Kemiri Muka ya atau di Beji gitu secara kecamatan lah gitu, bicara satu kecamatan gitu atau di Kemiri Muka ya paling masalah itu aja sampah. Kalau untuk hal-hal yang lain sih ya alhamdulillah gitu kan, karena nggak ada masalah karena signifikan lah ya. Karena kan gini 15 ini kan 0 km dari Margonda. 0 km. Oh berarti titik nolnya. Bukan titik nolnya, 0 km dari Jalan Margonda. Depan itu kan langsung RW 15 depan itu. Kan kemarin sih alhamdulillah sih direspon dengan adanya pembangunan drainase dan selok-selokan dibersihin kan. Yang awalnya itu kita mengalami kebanjiran ataupun ada genangan air ya insya Allah sih itu tertangani gitu. Cuman ini masalah yang krusial itu yaitu sampah. Sampah. Iya.
masalah Ini dan ini PR pun, lah. PR bersama dari Iya. pemerintah Kota Depok. Iya, dan itu juga kita nggak bisa menyerahkan sepenuhnya ke Pemkot ya, Iya. kalau terkait masalah sampah, karena itu kesadaran dari warga itu sendiri. Atau bisa juga itu Bang, pasang CCTV. Nah, itu kan itu jadi solusi kan? lagi tahap pengajuan. Oh, berarti Iya. emang udah pikirkan juga. Udah ada, jadi nanti kita akan menggalakkan kegiatan kan serentak, atau gerebek bareng kan, atau tangkap basah, ya namanya. Atau viralkan gitu kan? Nah, kita viralkan. Atau setiap direkam kita kasih spanduk segede-gedenya. Wah, itu nggak mempan. Nggak mempan pernah Nggak coba? mempan. Gua sering. Saya Nggak malu dong tuh. ya Jamal gimana kan mau pakai bahasa kasar bahasa apa mereka nggak ngaruh itu. Harusnya ketangkep CCTV langsung viralkan kan itu. Jadi ya terkait masalah pilkada ya Pilwakot 2030 ya 2025 2030 Iya, pelantikan 2025 sampai 2030. ya masih periode kan bukan ini gitu. Kalau saya ya bersama teman-teman Aspera ya menilai pemerintah Kota Depok ini itu jangan perubahan, jangan ada yang dirubah. Hanya diperbaiki atau dilanjutkan gitu. Dilanjutkan. Ini udah bagus. Itu loh. Memang kalau dilihat dari Bang IBH atau Imam Budi Hartono itu, makanya Bang Imam itu kan bikin open DOS kan, Depok Open Space. Space ya. Artinya kalau saya menilai atau melihat dari DOS itu, Depok Open Space itu ingin adanya antara pemimpin dan warga atau masyarakat tidak ada batasan. Ya, lebih dekat. Lebih dekat tadi. Karena ini saya melihat gayanya Bang Imam Budi Hartono itu seperti pemerintah yang ada di luar negeri. Jadi luar negeri itu sekelas Donald Trump atau sekelas Amerika itu ketika pemerintah atau orang atau pemimpinnya bersalah atau punya masalah, warga atau masyarakat bahkan bisa memaki-makinya. Nah iya. Maksudnya memaki itu apa? Karena Bapak harus sadar misalnya gitu kan, ini kesalahan Bapak ini. Pemerintah di luar negeri itu terbiasa dengan langsung berbicara langsung. Nah makanya dibikinlah Depok Open Space dan kemungkinan saya melihat bukan hanya di depan nanti Bang, kayak saya lihat akan mulai ke tengah. Jadi nanti gedungnya itu dikelilingi jadi kayak semacam orang bisa beraktivitas, warga bisa beraktivitas, dan itu ada pemimpinnya di dalam gitu. Ketika ada masalah dia bisa berbicara langsung dengan pemimpinnya. Nah, menurut saya ini ide yang bagus gitu. Iya, itu apa kantornya kantor kaca gitu. Nah, bisa jadi. Jadi kelihatan. Ya misalnya ini macetan gimana? Misalnya dia ngomong dia dianggaplah dimaki-maki atau dimarah-marahin gitu. Kata Bang Imam, udah amat orang denger kan gua di kaca. Tapi enggak lah, maksudnya kepedulian beliau kan untuk melihat oh ini ada permasalahan warga loh, kan gitu. Ya kalau ini kan kalau saya kan berbicara ya sesuai dengan apa yang saya alami. Di mana apa yang saya alami itu saya sampaikan ke masyarakat. Dan Aspera itu 4 tahun ya. Berdiri 4 tahun. Di mana Aspera ini selalu komunikasi dengan Pemkot. Dan dalam hal menyampaikan apa yang diinginkan warga ya. Itu dan Pemkot menjawab. Kan gitu. Ya satu contoh misalnya ada warga sakit gak punya uang KTP Depok dulu kan bansos namanya kan itu minta tolong ke kami kami sampaikan kan ini apa kita pakai kiasan lah Bang kita sampaikan ke Pemkot membantu dengan bahasa itu bansos itu kan kan dari sini aja kan berarti kan udah berjalan dengan baik kan cuman mungkin kurangnya gini ada perihal mungkin ya bagi teman-teman aktivis atau yang peduli kepada kemanusiaan dan sosial itu mungkin bisa terakses. Artinya kayak Bang Ari, mungkin teman-teman aktivis, LSM dan seterusnya, aktivis pemuda, mungkin bisa langsung akses ke pemerintahan. Artinya punya jalur itu. Cuman yang menjadi PR juga bagi Pemkot Depok adalah segi sosialisasi gitu. Artinya jangan sampai informasi ini hanya ada di kalangan aktivis gitu atau di kalangan teman-teman peduli terhadap kepedulian Pemkot. Karena beberapa kali hal-hal yang menurut saya itu adalah keberhasilan dari pemerintah Kota Depok kurang terpublikasi. Kayak tadi kan
saya juga baru saya tahu paham tentang bansos, pengajuan bansos, bahkan advokasi kesehatan itu ketika kita menyelami itu. Iya. Sebelumnya nggak ada tahu menahu gitu. Nah ini kan bagi teman-teman yang belajar itu kan pasti bisa. Tapi kan kalau kayak masyarakat umum lah, ya misalnya saya butuh rumah sakit, tapi saya punya nomor KTP, ya kan teman-teman yang akhirnya mengadvokasi itu. Nah maksud saya dari hal ini bagaimana pemerintah Kota Depok lebih bisa membumikan atau mensosialisasikan, menyampaikan apakah nanti RW-nya dipanggil atau RT-nya dipanggil, dikumpulin di satu tempat. Ini loh program unggulannya pemerintah gitu kan. Nah ini loh kalau misalnya ada aduan, ini loh yang buat bansos dan seterusnya gitu. Itu mungkin yang agak belum maksimal. Kurang nyampe ke bawah gitu ya. Belum, bahkan ada beberapa kasus yang memang cara komunikasi yang belum tepat gitu. Ya akhirnya dikritik lah pemerintah Kota Depok ini, Kota Depok ini, gini, begini lah. Sebenarnya memang sudah hampir dipastikan apa yang dijanjikan di kampanyenya sebelumnya itu hampir terrealisasi semua. Iya betul. Yang kemarin kan ada beberapa janji yang memang sudah hampir paripurna, tapi belum sempurna, belum paripurna, tapi memang sudah hampir ke sana arahnya, gitu kan. Ya itu Bang, jadi mungkin Aspera ini bersama teman-teman relawannya sudah mulai memfokuskan ke salah satu kandidat ya. Itu gini ya, yang namanya kita harus berpolitik. Betul. Ya kan, karena pilihan itu akan menentukan masa depan bukan hanya kita sendiri tapi untuk semuanya. Betul. Kan? Ya di sini kenapa Aspera ini terlibat di 2024 ini ya terkait Walkot ya, pilkada gitu. Karena sebelumnya Aspera enggak melibatkan diri kan. Nah, ketika berjalan 4 tahun ternyata begini loh. Ternyata pemerintah Depok ini mohon maaf ya, bukannya saya membanggakan ataupun bukannya saya cari muka atau bukan apa, tapi emang real dan ini bisa disaksikan, bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Ya. Kan dirasakan sama masyarakat itu sendiri melalui Aspera kan. Nah, Aspera ini penghubung antara pemerintah Kota Depok dengan warganya kan, fasilitator gitu. lah. Iya, memfasilitasi kan. Dan ini emang bener-bener apa yang selama 4 tahun ini Aspera lakukan ternyata emang udah sesuai dengan jalurnya. Betul. Kan. Nah, makanya kenapa Aspera di 2024 ini ya ikut terlibat aktif kan? Terlibat aktif ya. Terlibat aktif di Pilwalkot ini mendukung Pak Imam Budi Hartono atau IBH yang kita kenal. Selain bukan masalah kedekatan ya. Kalau dibilang kedekatan, saya kenal sama beliau aja baru 2019 kemarin. Iya, pas pilkada kan? Iya, pas pilkada. Saya jujur aja, ini antara hubungan saya ya pribadi dengan Pak Imam. Saya belum lama kenal Pak Imam. Iya, paham. Belum lama saya. Tapi kenapa saya bisa menilai gitu bahwa ini orang bener. Ini mohon maaf, bukan saya ibaratnya membenarkan ataupun cari muka ke ini Pak Imam ataupun saya ini enggak itu. Tapi emang orangnya begitu mau ngomong apa? Iya kan? Betul. Iya, emang orangnya begitu gitu kan. Betul. Ini dirasakan sama Aspera. Gitu, dirasakan sama Aspera dengan apa? Dengan diberikan jalan akses gitu untuk membantu masyarakat. Iya. Misalnya selama ini kan Aspera kan belum tahu nih di awal-awal kan belum tahu yang namanya bansos ataupun apa dan lain-lain lah gitu kan, karena masih udah tahu tapi masih ngeraba-ngeraba. Iya. Kan? Nah, ketika saya kenal dengan beliau, ya beliau ini bahwa Mas berbuat demi kemanusiaan, bantu masyarakat tanpa mengenal perbedaan, jangan lihat dia suku apa, agama apa, etnis apa, selagi dia membutuhkan bantu. Ya itu yang selalu saya ingat. Berarti kan ini orang, ya emang orang ibaratnya ini mohon maaf ya sekali lagi, emang orang benar mau bantu ke masyarakat. Ya artinya gitu. Punya sensi kemanusiaan dan kemanusiaan tinggi gitu ya. Iya.
sampai di salah satu unit ambulan Aspera aja kan ada IBH Peduli. Sampai di belakangnya itu kan ada gambar saya. Oh iya. Saya Pak Imam. Kalau hitung-hitungan kita berpolitik, kalau saya ibaratnya ini berapa uang harus bayar Pak Imam? Tapi saya enggak. Tanya orangnya sono. Enggak bayar. Jangan lah. Masih udah tidur di mesin ini. Lu so asik bangsat. Iya, ini saya apa bicara real ya. Real sesuai dengan ini bisa dibuktikan lah itu kan. Jujur aja, ada di salah satu ambulan IBH Peduli. Memang itu dari kita gitu. Dari kita ingin bukan kita membanggakan ini IBH enggak. Ya. Bukan kita gini, tapi emang benar ini orang yang emang perlu kita bantu, kita dukung. Oke. Kan? Itu loh maksudnya. Jangan sampai nanti ketika ada perubahan kepemimpinan kan, orang yang benar misalnya itu ya. Saya sih hakul yakin 100,1% menang. Insya Allah. Gitu kan? 100,1 ya. Itu. Satunya ini enggak 0,1-nya kemungkinan kalah, tapi 100% yang menang. Menang juga sih. Iya. Itu kan. Oke. Jadi itu Bang ya, artinya kita ambil kesimpulan bahwasannya dari Bang Arif mewakili teman-teman Aspera menganggap bahwasannya Imam Budi Hartono yang sekarang menjadi wakil akan maju menjadi wali kota itu adalah pilihan terbaik karena dari sisi kemanusiaan dan sisi kemanusiaan dan sosial itu terlihat interest atau terhadap isu-isu kemanusiaan dan kesehatan. Ini yang hari ini Aspera fokus terhadap kemanusiaan dan sosial. Ya, kita menganggap atau teman-teman Aspera menganggap Imam Budi Hartono wajib dilanjutkan bersama calonnya. Wakil ya. Tapi ngomong-ngomong sama Ririn katanya. Oh, udah ngomong-ngomong ya dari Golkar dong. Iya dari Golkar. Oh iya. Ya kan kalau kita ya siapapun wakilnya, ya tetap Bang Imam, tetap wali kota. Dipasang sama saya aja menang. Ya, nanti 2029 berarti. Iya berarti begitu. Iya. Oke pemirsa dari teman-teman IBH Care, mungkin ini yang bisa kita obrolkan malam yang hangat ini dengan Ketua Umum Aspera Aktivis Peduli Rakyat di kediamannya di sekret yang bagus ini gitu kan, dengan kopi dan selainya gitu kan. Semoga apa yang dicita-citakan dari teman-teman Aspera atau relawan-relawan lainnya menjadi terwujud, tetap tidak jumawa atau tidak sombong, agar apa yang dilakukan Bang Imam Budi Hartono dengan Ririn ya tadi ya, untuk bisa lanjut ke kursi wali kota 1 dan wali kota 2, calon wali kota. Mungkin itu aja dari kita, dari teman-teman IBH Care. IBH lanjutkan dengan Ririn, pilih yang pasti-pasti aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.